menu laptop Asus VivoBooks Go 14 yang merupakan laptop pelajar atau mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Kesan pertama gue saat melihat dan mencoba laptop ini kayak, wah, ini gue suka sih laptop yang kayak gini. Laptop yang minimalis, tipis, dan ringan. Untuk kategori pelajar ya sesuai dengan kebutuhan lah. Dipakai buat gaming tipis-tipis pun masih oke. Nah, ngomongin desainnya dulu nih. Laptop yang saat ini gue review yaitu laptop VivoBooks Go 14 yang varian warna hitam dengan finishing doff di bagian belakang layarnya, sehingga bisa memberikan kesan yang profesional. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa finishing doff ini kalau posisi tangan kita kotor atau lagi berminyak dan menyentuh permukaan belakang layarnya, itu ngebikin mudah menempel ke permukaannya, sehingga kita harus perlu rajin ngebersihin bekas fingerprint kita. Di belakang layarnya juga ada logo Asus VivoBooks yang sedikit menonjol dengan pola warning stripe yang memberikan kesan estetik pada belakang layarnya. Menurut gua desainnya ini terlihat minimalis, nggak rame, ada ornamen atau sentuhan desain lainnya. Cuman logo VivoBooks di belakang sama ada teks Asus VivoBooks di bawah layarnya. Ada pola warning stripe juga di bagian enter dan beberapa stiker seperti laptop pada umumnya. Di bagian bawah laptopnya terdapat sirkulasi udara, jadi untuk membuangan udara panasnya ada di bawah. Desain lubang sirkulasi udaranya pun didesain seestetik mungkin, jadi nggak sekedar polos garis-garis gitu. Laptopnya juga tipis, benar-benar tipis dan ringan. Memiliki bobot sekitar 1,3 kg dan ketebalan 18 mm, panjangnya 32,55 cm dan lebarnya 21,39 cm. Menariknya, panjang laptop ini hampir seukuran dengan keyboard gua. Overall, desainnya gua suka. Nah, gimana nih untuk spesifikasinya? Oke, laptop VivoBooks Go 14 ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U. Memiliki 4 cores dan 8 threads dengan kecepatan clocknya itu up to 4,1 GHz. Oh ya, untuk VivoBooks Go 14 ini ada varian upgrade yang memakai Ryzen 5 7520U yang tentunya harganya lebih tinggi dibanding yang Ryzen saat ini gue review. Untuk GPU-nya memakai integrated GPU AMD Radeon 610M. Walaupun hanya memakai integrated GPU, untuk ngegame tipis-tipis masih oke lah. Setelah ini gue bakal bahas tes gamingnya seperti apa. Nah, untuk RAM-nya itu 8GB LPDDR5 5500 MHz dual channel. Untuk penyimpanannya menggunakan SSD NVMe 256GB. Lanjut untuk layarnya nih. Asus VivoBooks Go 14 ini memiliki resolusi 1920x1080 pixel dan memakai panel TN yang tentunya produksi warnanya itu tidak semewah dengan panel IPS. Kekurangan panel TN ini berubah-ubah warnanya tergantung sudut pandang si pengguna laptopnya. Jadi ya kalau dilihat dari kiri, kanan, atas, bawah akan berbeda. Buat kamu yang menggunakan laptop ini untuk desain atau membuat ilustrasi kurang begitu cocok karena hasil warna yang di layar dan saat dicetak akan sedikit berbeda, kurang akurat. Tapi sisi baiknya panel TN ini kalau lagi pakai laptop di ruang publik, privasinya bisa jadi lebih aman karena ya orang yang melihat dari samping tuh nggak bisa ngelihat layarnya dengan jelas. Oh iya, untuk angle layarnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi nggak perlu khawatir rusak karena nggak sengaja ngebuka secara berlebihan ya. Sudah dilengkapi dengan webcam dengan resolusi 720p dan ada shutter privasinya, jadi bisa digunakan untuk menutup kameranya. Jadi lebih aman, nggak perlu khawatir tiba-tiba ada yang ngehack dan privasi kita terlihat. Sesuai dengan namanya, yaitu laptop pelajar yang tentunya sangat bergantung dengan keyboard dan touchpad. Keyboardnya sudah dilengkapi dengan backlight dengan berbagai tingkat kecerahan. Tombol enternya pun diberi sentuhan desain dengan warning stripe seperti logo yang ada di belakang layarnya, yang memberikan kesan ciri khas dari seri VivoBooks ini. Posisi touchpadnya juga pas, ada di tengah bodi laptop dan di bawah tombol spasi. Sudah dilengkapi juga dengan tombol fingerprint reader untuk buka kunci Windows sehingga bisa lebih mudah ketika mau masuk ke Windows-nya. Untuk pengalaman gue saat mengetik memakai laptop VivoBooks Go 14 ini, gue ngerasanya nyaman untuk ngetik di laptop ini. Walaupun memang feel ngetik di keyboard laptop sama feel ngetik di keyboard mekanikal itu berbeda, tetapi
Di VivoBox Go 14 ini gue bisa dengan nyaman untuk mengetik. Lanjut untuk uji benchmark SSD-nya nih. Nah, untuk kecepatan bacanya nyentuh di angka 813 MB dan untuk kecepatan nulisnya nyentuh di angka 863 MB. Nah, untuk uji Cinebench R23, untuk skor multicore-nya itu tembus di angka 4696 poin dan untuk skor single core-nya itu tembus di angka 911 poin. Nah, sekarang untuk tes gaming nih, buat kamu yang pelajar atau mahasiswa tentu perlu yang namanya hiburan, seperti main game di laptop. Game yang pertama gue coba di laptop ini yaitu game Genshin Impact. Laptop Asus ini bisa berperforma cukup baik untuk jalanin Genshin Impact di settingan lowest. Dengan settingan tersebut bisa berperforma dengan stabil di angka 30 fps, sehingga masih bisa dimainkan untuk jelajahi dunia Teyvat, Daily Misi, atau Spiral Abyss. Selain Genshin Impact, gue sempat coba game yang baru-baru ini rilis. Gamenya itu sejenis dengan Genshin Impact, namanya Wuthering Waves. Nah, di VivoBox ini dengan settingan yang paling rendah, bisa jalanin gamenya itu dengan rata-rata kisaran ya 13 fps lah. Ya, menurut gue ini masih wajar sih ya, karena game ini baru open beta, sehingga banyak banget permasalahan dari performa gamenya itu sendiri. Bahkan gue main di PC pun kerasa nge-lag-nya. Jadi kedepannya mungkin bakal lebih ringan untuk game Wuthering Waves ini, sehingga di laptop VivoBox Go 14 ini bisa berperforma dengan baik seperti Genshin Impact. Nah, lanjut ke game FPS nih. Gue coba game Valorant dengan settingan medium. Laptop ini bisa stabil di angka 60 fps, pokoknya playable dan nggak nemuin tiba-tiba drop fps, pokoknya lancar. Selain dipakai buat ngetik, browsing, atau main game, tentunya di era konten yang sekarang butuh yang namanya ngedit video. Gue pun tes ngedit video 1080p di laptop Asus ini. Untuk project editnya itu nggak ada color grading ya, jadi saat gue coba scrubbing di timeline itu cukup lancar, walaupun masih ada delay dikit. Nah, untuk playbacknya di resolusi 1/4 itu lancar, nggak tersendat-sendat. Gue coba ekspor video dengan durasi 1 menit 34 detik. VivoBox Go 14 ini mampu nyelesain dengan cepat, di kisaran 53 detik sudah beres. Jadi menurut gue laptop ini bisa dipakai untuk produktivitas seperti ngedit video, dengan catatan editannya itu simple-simple, karena kalau ada efek-efek tertentu akan berbeda hasilnya dengan tes yang gue coba saat ini. Untuk harga laptop VivoBox Go 14 dengan prosesor Ryzen 3 7320U ini harganya udah turun, jadi di kisaran 5,5 jutaan itu udah bisa kamu dapetin laptopnya. Pendapat gue nih mengenai laptop Asus VivoBox Go 14 dengan prosesor Ryzen 3 7320U, RAM-nya 8GB, udah pakai SSD, desainnya juga cakep, tipis pula. Gue pribadi sih suka, cuman yang sangat disayangkan itu layar laptopnya masih pakai panel TN, jadi gue kurang puas aja. Spesifikasinya udah oke banget, tapi layarnya kurang jos gitu. Tapi wajar sih, karena dengan harga yang ditawarkan di angka 5,5 juta itu udah bisa dapetin spesifikasi yang menurut gua worth it. Bisa digunakan untuk ngetik, browsing, untuk main game tipis-tipis, terus untuk ngedit video juga masih oke. Oh iya, laptop ini ada varian panel IPS dan varian panel OLED, jadi bisa nyesuaiin sesuai dengan kebutuhan kamu. Apakah kamu membutuhkan panel yang IPS atau cukup memakai panel TN? Nah, tentunya dengan panel IPS atau panel OLED harganya cukup mahal ya kalau dibanding dengan memakai panel TN. Jadi perlu kamu pertimbangin deh, apakah sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak. Makasih ya udah nonton sampai selesai. Gue udah Nandi. Dadah!